Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-170. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, pada itu segala persiapan pun telah dilakukan. Guno Srobo telah yakin bahwa ia akan dapat membuka pintu gerbang itu. Dengan caranya, Parung Landung dan Paron Waja telah diberinya berbagai macam petunjuk sehingga usaha membakar pintu gerbang itu tidak akan gagal. Bahkan air tidak akan dapat menolong pintu gerbang itu. Kiai Norowongso yang telah mendapat laporan Guno Srobo bahwa segala sesuatunya sudah siap, telah memberikan isyarat bahwa mereka akan segera menyerang padepokan itu. Besok, sehari kita mempersiapkan segala-galanya. Besok lusa, di dini hari kita akan mulai membakar pintu gerbang. Menurut perhitungan, saat matahari naik, pintu gerbang dan pintu-pintu butulan tentu sudah menjadi abu. Perintah itu pun segera menjalar ke setiap telinga. Mereka yang sudah merasa jemu berkeliaran di hutan itu justru menjadi gembira. Saat-saat berburu binatang sudah berakhir, mereka kemudian akan berburu lawan di padepokan Kiai Banyu Bening. Kita sudah terlalu lama tidak membasahi senjata kita, berkata seorang yang berkepala botak. Mudah-mudahan orang-orang padepokan itu tanggap untuk bermain bersama. Cantrik-cantrik padepokan pada umumnya juga memiliki kemampuan olah kanuragan. Justru itulah yang menarik, jawab orang botak itu. Keputusan Kiai Norowongso itu sesaat membuat wajah Nyai Wijisari menjadi cerah. Pertempuran akan membuatnya lupa pada kegelisahannya. Perang tidak akan memberinya kesempatan merenungi dirinya sendiri. Tetapi malam-malam menjelang gerakan yang dilakukan oleh Kiai Norowongso itu telah dilihat oleh Ki Ajar Pangmuan dan Ki Pandi. Dengan sadar bahwa di antara orang-orang yang berada di hutan itu terdapat orang-orang berilmu tinggi, Ki Ajar Pangmuan, Ki Pandi berusaha mengamati kesibukan mereka. Pada malam menjelang serangan yang akan dilakukan itu, Ki Ajar Pangmuan dan Ki Pandi masih belum mengetahui cara apakah yang akan dipergunakan untuk menghancurkan pintu gerbang. Kiai Norowongso dan Guno Srobo cukup berhati-hati. Mereka mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan mereka pergunakan untuk membakar pintu gerbang itu di tengah-tengah lingkungan perkemahan mereka, sehingga Ki Ajar Pangmuan dan Ki Pandi tidak dapat melihatnya. Namun yang mereka ketahui bahwa serangan itu akan berlangsung sejak dini hari. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera kembali ke padepokan untuk memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warono. Akhirnya saat yang mendebarkan itu pun datang. Hari terakhir yang disediakan untuk mempersiapkan segala-galanya telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengikut Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari.
sehingga dengan demikian maka segala persiapan tidak ada lagi yang tercecer. Di malam terakhir itu, sebagian dari para pengikut sempat beristirahat sebaik-baiknya. Mereka sempat tidur nyenyak dan bahkan mendengkur keras. Hanya beberapa orang yang bertugas sajalah yang sibuk mempersiapkan segala-galanya. Namun demikian, Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari berusaha untuk dapat memberi kesempatan kepada orang-orangnya untuk bergantian beristirahat. Namun lewat tengah malam, maka semua orang telah dibangunkan. Mereka harus mulai mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka harus mengamati senjata mereka masing-masing, agar senjata mereka tidak mengecewakan jika mereka sudah berada di medan pertempuran. Semua orang harus bersiap untuk melindungi diri sendiri dari hujan anak panah, berkata Kiai Norowongso. Yang tidak berperisai, supaya bersiap sebaik-baiknya, agar tidak mati sebelum memasuki pintu gerbang padepokan. Demikianlah, setelah segala sesuatunya bersiap, maka sebuah iring-iringan yang cukup besar telah mulai bergerak menuju ke padepokan. Mereka juga sudah makan sekenyang-kenyangnya agar mereka tidak kehabisan tenaga di saat-saat mereka bertempur nanti di padepokan. Sementara itu, orang-orang yang ditugaskan khusus telah menyediakan makanan pula yang dapat dimakan kapan saja menurut kebutuhan. Di antara iring-iringan itu terdapat pula beberapa ekor kuda beban yang mengangkut bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membakar pintu padepokan. Pada saat yang demikian, Guno Srobo telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya bersama beberapa orang yang telah terlatih dan berpengalaman. Maka Guno Srobo duduk di atas punggung kuda masing-masing. Beberapa orang di antaranya memegangi kendali kuda-kuda yang menjadi kuda beban. Pada saat yang ditentukan, maka beberapa orang berkuda itu pun dengan cepat telah berpacu menuju ke pintu gerbang utama, dan yang lain ke pintu butulan sebagaimana yang pernah mereka amati sebelumnya. Semuanya berjalan dengan cepat. Para petugas yang berjaga-jaga di atas panggungan melihat beberapa ekor kuda muncul dari kegelapan. Kuda-kuda itu berlari kencang menuju ke padepokan. Bahkan ada di antaranya kuda-kuda yang tidak berpenumpang. Mula-mula para petugas itu mengira bahwa orang-orang yang datang berkuda itu, sebagaimana yang pernah mereka lakukan, hanya akan mengamati keadaan. Tetapi kuda-kuda itu berlari langsung mendekati pintu gerbang utama, yang lain memencar menuju ke pintu-pintu gerbang butulan. Para petugas yang sedang berjaga-jaga itu terlambat mengambil sikap. Ketika beberapa orang menyadari keadaan itu, mereka berusaha untuk mencegahnya dengan anak panah. Tetapi para petugas itu memang terlambat memberikan tanggapan terhadap langkah-langkah yang tidak terduga itu. Orang-orang berkuda itu pun segera telah berada di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang diluncurkan dari panggungan di belakang dinding memang agak sulit untuk mencapai orang-orang yang berdiri melekat pintu gerbang yang di atasnya terdapat atap ijuk. Karena itu, maka dua orang di antara mereka pun segera berlari-lari turun untuk memberikan laporan kepada Kiai Lemah Teles yang berada di pendopo bersama Ki Warono.
Kita benar-benar sudah mulai, berkata Ki Lemah Teles. Aku akan melihat apa yang terjadi, Ki Lemah Teles, berkata Ki Warono. Aku juga akan pergi. Perintahkan kepada mereka untuk memberitahukan kepada orang-orang yang malas itu. Ki Warono dan Ki Lemah Teles pun segera berlari-lari ke panggungan. Sementara itu, Ki Warono telah memerintahkan seorang cantrik untuk memberitahukan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi yang sedang berada di belakang. Bongkok Buruk dan Ki Ajar Panguan ternyata tidak mengikut dengan ceritanya tentang serangan yang akan dilakukan menjelang fajar ini, berkata Ki Lemah Teles sambil berlari-lari ke panggungan. Demikian Ki Lemah Teles dan Ki Warono naik ke panggungan di sisi kanan pintu gerbang. Maka ia pun segera menyadari apa yang akan terjadi. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi pengalaman dan pengetahuan Ki Lemah Teles yang luas segera mengetahui bahwa orang-orang itu akan membakar pintu gerbang. Sebenarnya lah, Guno Srobo telah meletakkan beberapa onggok serat kering di bawah pintu gerbang. Serat kering yang sudah berbaur dengan serbuk biji jarak. Kemudian untuk meyakinkan bahwa api akan berkobar, dituang pula 2 bumbung minyak kelapa. Kemudian beberapa kampil biji jarak ditaburkan pula di atasnya. Beberapa saat kemudian, maka Guno Srobo pun segera mempersiapkan api dengan batu titikan dan dimik-dimik belerang. Demikian matangnya persiapan yang dilakukan, sehingga segalanya itu terjadi demikian cepatnya. Guno Srobo tidak mempergunakan kayu-kayu kering untuk mengorbankan api, karena serat yang disediakan sudah cukup banyak. Sehingga Guno Srobo itu yakin bahwa api akan segera menelan pintu gerbang induk itu. Sebenarnya lah, serat-serat yang kering itu dengan cepat terbakar. Serbuk biji jarak yang mengandung minyak itu pun cepat membuat api semakin besar. Demikian pula minyak kelapa yang dituang serta beberapa kampil biji jarak. Untuk beberapa saat lamanya, Guno Srobo memang masih harus melindungi apinya yang sedang membesar. Pada itu, maka di dalam dinding padepokan telah terdengar isyarat untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Suara kentongan-kentongan kecil telah melontarkan perintah kepada setiap orang yang ada di dalam dinding padepokan. Guno Srobo yang mendengar suara kentongan itu sempat mengumpat. Ternyata orang-orang padepokan itu tidak menjadi gugup dan bingung. Suara kentongan-kentongan kecil tidak membayangkan kegelisahan. 3 atau 4 kentongan yang mengisyaratkan perintah itu memperdengarkan iramanya yang mapan. Orang-orang padepokan itu memang tidak menjadi bingung. Sebelumnya mereka sudah mendapat perintah untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Tetapi yang terjadi memang lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka memperhitungkan bahwa serangan itu akan datang bersamaan dengan terbitnya matahari. Tetapi ternyata di dini hari, kentongan itu sudah harus memberikan isyarat agar mereka bersiap. Ternyata kentongan itu berbunyi di saat mereka sedang makan. Karena itu, maka mereka pun segera menelan nasi yang masih belum sempat mereka makan. Sedikit terhambat di kerongkongan, sehingga mereka harus minum lebih banyak. Beberapa saat kemudian, para cantrik itu pun berlari-larian naik ke panggungan, sementara yang lain bersiap-siap di tempat yang sudah ditentukan bagi setiap kelompok.
Tetapi terdengar perintah yang lain dari beberapa orang yang berada di belakang pintu gerbang. "Air! Air!" Para cantrik yang berada di sekitar pintu gerbang utama dan pintu gerbang butulan segera berlari-lari mencari air dengan bumbung-bumbung panjang yang sering dipergunakan untuk mengusung air, mengisi gentong dan tempayan di dapur, atau dengan kelenting. Tetapi bumbung-bumbung yang tersedia tidak cukup banyak untuk mengatasi api yang menyala semakin besar. Pintu gerbang utama dan butulan yang terbuat dari kayu itu sudah mulai terbakar. Bahkan gawang pintunya juga sudah mulai menyala. Sementara itu, ijuk pada atap pintu gerbang itu pun akan sangat mudah terbakar pula. Para pemimpin padepokan itu memang tidak mengira bahwa Kiai Norowongso akan mempergunakan cara yang tidak banyak dipergunakan orang untuk memecahkan pintu gerbang utama dari sebuah sasaran. Kiai Norowongso tidak memecahkan pintu gerbang dengan sebuah balok kayu yang panjang dan besar yang diusung oleh banyak orang. Tidak pula mempergunakan tali-tali yang kuat untuk ditarik oleh beberapa ekor kuda. Tetapi Kiai Norowongso telah mempergunakan api itu bukan untuk memecahkan pintu, tetapi untuk membakar pintu itu sehingga menjadi abu. Ternyata air memang tidak banyak menolong, apalagi air itu tidak cukup banyak dibanding dengan nyala api yang membesar. Tidak cukup banyak bumbung-bumbung besar yang dibuat dari bambu betung yang dapat dipergunakan untuk mengangkut air. Karena itu, maka Ki Lemah Teles akhirnya memerintahkan para cantrik untuk menghentikan usaha mereka memadamkan api. Tetapi para cantrik harus segera bersiap dalam kesiagaan kedua. Mereka harus bersiap untuk bertahan di belakang pintu gerbang yang sudah dapat dipastikan akan terbuka. Ki Pandi dan Ki Ajar Panguan yang berdiri di panggungan sebelah kiri itu pun menyaksikan api yang menyala itu dengan termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Ki Pandi itu berkata kepada seorang cantrik, "Siapkan tali. Hei, kalian punya tampar ijuk?" "Ada, Kiai," jawab seorang cantrik. "Sisa tampar ijuk yang kemarin dipergunakan untuk memperbaiki tali-tali ijuk panggungan ini." "Masih ada berapa gulung?" "Masih ada beberapa gulung, Kiai." Ki Pandi pun kemudian berkata kepada Ki Ajar Panguan, "Ki Ajar, marilah kita bermain-main dengan orang-orang yang sedang membakar pintu gerbang itu." Ki Ajar Panguan pun segera tanggap. Karena itu, maka ia pun segera menyahut, "Marilah, ajak kedua cucumu itu." Manggada dan Laksono yang ada di panggungan itu pula segera menyahut, "Marilah Ki Ajar, kami akan ikut bersama Ki Ajar." Demikianlah, maka dengan cepat mereka telah mengurai tampar ijuk itu dan menjulurkannya keluar dinding. Di sisi lain, di atas panggungan, Ki Lemah Teles melihat Ki Pandi menjulurkan tali ijuk. Tidak hanya sehelai, tetapi beberapa helai. Ki Lemah Teles segera mengetahui apa yang akan dilakukan. Sementara itu, Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono juga sudah naik ke panggungan itu pula. Tanpa menunggu, maka Ki Jogoprono dan Ki Sambi Pitu pun segera bersiap. Karena di panggungan itu tidak ada tali ijuk yang dapat mereka pergunakan, maka mereka tidak mempergunakannya. Orang-orang berilmu tinggi itu kemudian meloncat begitu saja dari atas dinding padepokan seperti seekor kucing. Sementara itu,
Ki Pandi dan Ki Ajar Panguan telah turun dengan mempergunakan tali ijuk. Kenapa orang-orang itu mempersulit diri dengan tali-tali ijuk? Desis Ki Sambipito. Sebenarnya tali-tali itu tidak untuk mereka, jawab Ki Jogoprono. Sebenarnya lah, selain kedua orang tua berilmu tinggi itu, Manggada dan Laksono pun telah turun pula menyusuri tali ijuk itu, diikuti oleh beberapa orang cantrik. Guno Srobo yang berada di depan pintu menunggui api yang menyala semakin besar itu pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa ada beberapa orang yang turun dari atas dinding dan berlari-lari mendekatinya. "Cegah mereka!" teriak Guno Srobo. Beberapa orang yang datang bersamanya segera bersiap untuk menyongsong orang-orang yang berlari-lari itu. Namun Guno Srobo sendiri tidak ikut bersama mereka. Dengan tangkasnya Guno Srobo itu meloncat ke atas punggung kudanya dan dengan cepat melarikan diri ke dalam gelap. Para pengikutnya memang termangu-mangu sejenak, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Dengan geram Manggada dan Laksono telah berloncatan mendekat, tetapi Ki Pandi tidak segera menyerang mereka. Dengan lantang ia pun berkata, "Menyerahlah, kalian tidak mempunyai pilihan lain." Orang-orang yang datang bersama Guno Srobo itu tidak menghiraukannya. Jumlah orang yang turun dengan tali itu tidak banyak. Karena itu, maka mereka merasa mampu untuk bertahan sambil menunggu kawan-kawan mereka yang akan segera datang untuk menolong. Mereka meyakini bahwa Ki Guno Srobo sedang menghubungi Kiai Norowongso untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, justru orang-orang itulah yang telah mendahului menyerang mereka yang turun dari dinding padepokan. Beberapa orang cantrik pun segera terlibat dalam pertempuran. Manggada dan Laksono juga segera terjun langsung melawan orang-orang yang telah membakar pintu gerbang itu. Namun bagaimanapun juga, api yang membakar pintu gerbang itu tidak dapat dipadamkan. Pintu gerbang itu memang terbakar. Yang dilakukan oleh para cantrik kemudian adalah mencegah panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang itu ikut terbakar. Pada itu, pertempuran yang terjadi di depan pintu gerbang itu tidak berlangsung lama. Ketika orang-orang tua berilmu tinggi itu melibatkan diri, maka dengan cepat orang-orang yang membakar pintu gerbang itu telah dikuasai. Bahkan ketika orang-orang yang membakar pintu-pintu putulan ikut bergabung dengan kawan-kawan mereka, ternyata mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dalam waktu yang singkat, beberapa orang telah terkapar di depan pintu gerbang yang telah terbakar itu, sedangkan yang lain telah menyerah. Para cantrik padepokan itu justru berhasil menguasai beberapa ekor kuda. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka akan membawa kuda-kuda itu masuk ke dalam padepokan, karena pintu gerbang utama dan pintu-pintu putulan telah dibakar. Tiba-tiba saja seorang cantrik berteriak, "Masih ada satu pintu putulan yang tidak terbakar!" Ki Pandi yang mendengar teriakan cantrik dari panggungan itu bertanya, "Di sisi sebelah mana?" "Pintu putulan kecil yang menghadap ke timur, pintu yang hampir tidak pernah dipergunakan." Ki Pandi dan orang-orang tua yang berilmu tinggi serta Manggada dan Laksono pun telah membawa beberapa ekor kuda yang tertinggal itu, serta para tawanan mengelilingi dinding padepokan menuju ke pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur,
yang karena tidak sering dipergunakan, maka telah ditumbuhi oleh batang ilalang dan pohon-pohon perdu. Namun pada itu, Guno Srobo yang melarikan diri di atas punggung kudanya telah sampai ke induk pasukannya. Dengan nafas yang terengah-engah, ia telah melaporkan apa yang terjadi di pintu gerbang utama dari Padepokan Kyai Banyubening. Orang-orang gila yang ingin membunuh dirinya sendiri. Baiklah, marilah kita mendekat. Bukankah sebentar lagi pintu gerbang utama dan beberapa pintu butulan itu sudah akan menjadi abu? Ya, pada saat matahari terbit. Tetapi kita harus bersabar sedikit agar kaki kita tidak menginjak bara yang masih panas. Orang-orang yang pertama akan memasuki pintu gerbang sudah dipersiapkan. Bukankah mereka telah mengenakan telumpah kulit kayu? Aku memang sudah memberikan contoh bagaimana membuat telumpah kulit kayu untuk melindungi kaki mereka. Mudah-mudahan mereka telah mempersiapkannya. Bukankah kita dapat melihat sekarang? Sahut Nyai Wicisari. Guno Srobo pun kemudian memerintahkan Parung Landung dan Paron Woco untuk melihat apakah orang-orangnya mematuhi perintahnya membuat telumpah-telumpah kulit kayu untuk melindungi telapak kaki mereka dari bara yang masih panas. Sementara itu, Kyai Norowongso dan Nyai Wicisari pun telah mempersiapkan segala-galanya. Sesaat lagi, mereka akan bergerak mendekati Padepokan. Sayang, kita kehilangan beberapa ekor kuda, desis Kyai Norowongso. Tidak, sebentar lagi kita akan mendapatkannya kembali, jawab Guno Srobo. Pada itu, Parung Landung dan Paron Woco pun telah melaporkan bahwa orang-orang mereka telah membuat telumpah kulit kayu dengan tali gedebok yang sudah mereka keringkan. Tidak ada masalah, berkata Parung Landung. Mereka dapat mengabaikan panasnya bara yang tersisa. Meskipun ada yang membuat dari celumpring, tetapi cukup untuk menahan panasnya sisa-sisa gerbang yang sudah menjadi arang. Tetapi celumpring itu sendiri akan terbakar, berkata Guno Srobo. Bukankah kita tidak akan berdiri tegak di atas bara itu? Sahut Paron Woco. Bukankah kita hanya akan berlari melintas? Kyai Norowongso mengangguk-angguk, tetapi Nyai Wicisari menyahut. Jangan merendahkan lawan. Mereka akan menahan kita di atas bara api pintu gerbang itu. Kita dapat mengulur waktu sebentar, Nyai. Bukankah kita dapat berbicara lebih dahulu dengan Banyubening? Ia akan berpikir ulang jika ia melihat kekuatan yang besar ini. Aku tidak ingin berbicara dengan Banyubening. Aku hanya ingin anakku itu. Kyai Norowongso tidak menjawab lagi, namun kemudian ia pun bertanya kepada Guno Srobo. Marilah, apakah kita sudah bersiap sepenuhnya? Sudah, Kakang. Kita sudah dapat bergerak sekarang. Mudah-mudahan kita masih sempat menolong orang-orang yang terjebak saat mereka membakar pintu gerbang. Demikianlah, maka Parung Landung dan Paron Woco pun segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju ke Padepokan. Sementara itu, langit telah menjadi merah. Mereka berharap bahwa saat matahari terbit, mereka sudah memasuki pintu-pintu gerbang Padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kyai Banyubening itu. Kyai Norowongso dan Nyai Wicisarilah yang melangkah di paling depan, kemudian Guno Srobo dan dua orang saudara seperguruannya, dua orang kakak beradik yang sebenarnya tidak kembar, tetapi wajah mereka demikian miripnya.
sehingga banyak orang yang menyangka bahwa mereka adalah dua orang saudara kembar, sedangkan sebenarnya umur mereka terpaut 2 tahun, Krendowo dan Mingkoro. Demikianlah, maka langkah kaki yang berderap di padang perdu itu pun seakan-akan telah menggetarkan bumi. Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari yang berjalan di paling depan nampak menjadi tegang. Telah berpuluh bahkan beratus kali keduanya turun ke medan pertempuran. Bukan saja saat-saat mereka merampok dan menyamun di bulak-bulak panjang, tetapi sudah berapa kali mereka terperosok ke dalam benturan kekuatan di antara mereka yang hidup dalam dunia yang kelam, bertempur untuk memperebutkan pengaruh dan daerah jelajah, serta kadang-kadang tanpa sebab apa-apa. Tetapi yang dihadapi oleh Nyai Wicisari saat ini adalah orang yang pernah tersangkut dalam perjalanan hidupnya, bahkan seseorang yang telah memberinya seorang anak yang sekarang dimakamkan di belakang dinding padepokan itu. Anak itulah yang setiap saat seakan-akan memanggil-manggilnya, mengulurkan tangannya, menggapainya sambil memanggil-manggilnya. Ibu, ibu, aku kedinginan ibu. Nyai Wicisari menggertakkan giginya, langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan rasa-rasanya Nyai Wicisari itu ingin meloncat langsung memasuki padepokan Kiai Banyu Bening. Tetapi di samping itu ada semacam keseganan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening sendiri. Meskipun setiap kali Nyai Wicisari berusaha untuk mengingkarinya, tetapi di dasar hatinya ia mengakui betapa ia telah melakukan kesalahan sebagai seorang istri, karena ia sudah membiarkan Norowongso masuk ke dalam bilik tidurnya justru saat ia menidurkan anaknya. Petaka itu tidak dapat dihindarinya. Nyai Wicisari itu tertegun melihat api yang sudah menjadi semakin surut. Pintu gerbang padepokan itu telah runtuh. Tidak ada lagi yang menghalangi langkah mereka memasuki padepokan itu. Tetapi yang terbuka, yang tidak menjadi penghalang lagi, adalah pintu pada gerbang utama dan butulan. Di belakang reruntuhan itu telah bersiap para cantrik dan para pengikut Kiai Banyu Bening. Nyai Wicisari mengerutkan dahinya, sementara itu kakinya melangkah semakin panjang. Ada dua dorongan yang bertentangan di dalam diri Nyai Wicisari. Ia memang ingin lebih cepat sampai ke makam anaknya, tetapi ada keseganan di hatinya untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Nyai Wicisari rasa-rasanya tidak akan berani menatap wajah laki-laki itu, laki-laki yang pernah menjadi suaminya. Namun di luar sadar, mereka telah menjadi semakin dekat dengan reruntuhan pintu gerbang utama. Api telah jauh menyusut. Meskipun demikian, Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari masih dapat melihat dengan jelas beberapa sosok tubuh yang terbujur lintang. Mereka adalah orang-orang yang datang bersama Ki Gunosrobo untuk membakar pintu gerbang. Kiai Banyu Bening telah membantai mereka, berkata Gunosrobo dengan geram. Tetapi langkah mereka terhenti. Mereka sadari bahwa di atas panggungan itu beberapa orang cantrik telah mempersiapkan anak panah dan lembing yang sudah siap mereka lontarkan. Dengan isyarat, Kiai Norowongso telah memanggil beberapa orang yang juga sudah mempersiapkan anak panah mereka. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.